Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam kesehatan dan juga semoga selalu semangat dalam menuntut ilmu dan semoga Allah berkahi setiap apa-apa yang telah kita pelajari dan terkhusus yang terpenting adalah bagaimana kita bisa amalkan apa yang kita sudah pelajari tersebut. Ya, teman-teman sekalian, masih melanjutkan tentang bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, pekan lalu kita sudah membahas apa sih makna Rasul dan Nabi, perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian apa sih makna iman kepada Nabi dan Rasul, dan kita memahami bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul itu bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih hal-hal yang bisa membuat iman kita kepada Rasul itu menjadi sempurna. Yang pertama adalah kita mengimani, kita mempercayai, kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Ya. Jadi nabi-nabi dan rasul itu benar-benar Allah utus gitu. Karena kalau kita mengingkari itu tidak percaya satu rasul saja, misalnya kita hanya percaya kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu benar diutus kepada kita, tapi kita tidak percaya kepada nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya, maka itu sama saja mendustakan semua rasul. Ya, dalam firman Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi walaupun kaum Nuh itu pada waktu itu mendustakan Nabi Nuh saja, tapi mereka dianggap mendustai semua rasul. Begitu juga ketika ada kaum yang mendustakan rasulnya, gitu, itu sama saja mereka mendustai semua, mengingkari semua rasul. Ya, artinya unsur yang pertama atau hal yang pertama perlu kita perhatikan dalam mengimani atau beriman kepada Rasul adalah kita harus yakin bahwa Allah pernah mengutus Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya, dan itu pernah terjadi di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, kita mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui. Ya, yang kita ketahui dalam Al-Quran, ya ada 25 misalnya, dan yang tidak kita ketahui seperti itu. Ya, jadi ada nabi-nabi yang kita ketahui dan ada nabi-nabi atau nama-nama Rasul dan Nabi yang tidak kita ketahui. Tapi kita harus mengimani semua itu bahwa ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang namanya belum kita ketahui. Dan yang kita ketahui ada di dalam Al-Quran, ya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih atau berita-berita yang benar dari para nabi dan rasul. Jadi ketika Nabi Nuh misalnya pernah membuat perahu yang besar dan juga pernah mengangkut kaumnya untuk menyelamatkan dan terjadi banjir bandang gitu. Nabi Musa pernah membelah lautan, itu kita membenarkan cerita-cerita tersebut. Ya, cerita-cerita yang memang berasal dari sumber yang dipercaya seperti itu. Nah, yang keempat, unsur yang terakhir atau poin yang terakhir yang agar keimanan kita kepada Nabi itu menjadi sempurna, mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada kita. Dalam hal ini, Nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliau merupakan Khatimul Anbiya wal Mursalin, ya, penutup para nabi dan juga para rasul. Beliau adalah sosok yang membawa syariat kepada kita, yang dimana telah disebutkan dalam sebuah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi pada hari ini telah kami sempurnakan agama kalian, yaitu Islam, gitu. Artinya Islam yang dibawa Rasulullah itu telah sempurna, yang telah kita harus amalkan syariatnya, ya, sehingga ketika apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka perlu kita imani dan perlu kita amalkan seperti itu. Ya, jadi dalam Al-Quran disebutkan, fawallahi, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka itu sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, itu adalah 4
empat kondisi di mana keimanan kita kepada Rasul itu bisa sempurna. Ya, jadi yang pertama tadi kita mengimani bahwa Allah pernah mengutus Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah kita mengimani nama-nama para Nabi dan Rasul yang disebutkan ataupun yang belum kita ketahui. Yang ketiga membenarkan fakta-fakta atau kisah-kisah yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Yang keempat adalah mengamalkan syariat atau ajaran kepada Nabi yang terakhir diutus, yaitu adalah kepada kita Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian berapa sih jumlah Nabi dan Rasul ya? Jumlah Nabi dan Rasul itu tidak terbatas, hanya 25 orang saja seperti yang kita ketahui, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai seterusnya sampai Nabi Muhammad. Dan juga Rasul pun tidak terbatas 5 saja yang kita kenal dengan ulul azmi. Ya, jadi ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah berapa jumlah Rasul? Rasulullah menjawab 300 belasan orang. Ya, jadi 300 belasan orang Rasul. Dalam riwayat lain Abu Dzar bertanya, berapa tepatnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab 124 nabi, ya. Dan Rasul berjumlah 315 orang. Itu dalam sebuah riwayat. Namun pendapat lain ada pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah nabi dan rasul tidak dapat kita ketahui. Jadi Allahu alam. Itu ada yang jelas banyak berarti ya. Tidak hanya 25 yang kita ketahui saja di dalam Al-Qur'an. Lalu ada 5 rasul yang Allah sebut dengan ulul azmi yang memiliki keteguhan yang kuat. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah memberikan keutamaan dari rasul dengan rasul yang lain gitu. Ulul azmi tersebut adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebut dengan ulul azmi. Dan dalam surat Al-Ahzab disebutkan, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan kami telah menjadikan mereka perjanjian yang teguh. Ya, jadi itu disebut dengan ulul azmi. Ada 5, ya, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa alaihi salam. Baik, sekian teman-teman sekalian. Semoga bisa difahami dan bisa menambah keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.